Ya, saudara, mari kita membaca ayatnya, ayat yang terkenal ini yaitu dari Efesus pasal ke-5 ya. Kalau saudara melihat di dalam pembagian kebanyakan Alkitab ya, entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu eh, ya biasanya kan katanya itu di ayat 21, terus ayat 22 itu alinea atau paragraf atau perikop yang baru gitu kan ya. Eh, Tapi ada komentari misalnya ya yang lebih mau mengelompokkan 21 ini bersama dengan perikop 22 dan seterusnya, dan menurut saya ini dengan alasan yang sangat kuat ya. Saya juga mau membaca seperti itu karena ayat 21 ini seringkali dipisahkan gitu ya, padahal cuma beda satu ayat di depan saja, tapi karena kepisah perikop akhirnya terus kemudian orang nggak mengerti bahwa ini sebetulnya juga perlu diperhatikan termasuk untuk hubungan suami istri. So, kita membaca dari ayat 20 lah, to be precise ya, karena ayat 21-nya itu juga bukan permulaan kalimatnya. Permulaan kalimatnya kan dari ayat sebetulnya ayat ke-20 juga kurang jauh ya itu. Kalau kita melihat sih sebetulnya permulaan kalimat itu di dalam ayat 18. Di dalam bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan sih ini ya. Ayat 20 itu kalau sudah baca di situ kan sebelumnya titik, berarti ini permulaan kalimat ya. Sebetulnya dalam bahasa aslinya ini bukan permulaan kalimat ya, tapi kata kerjanya itu mulai dari ayat ke-18. So, saya baca dari 18 saja ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolatlah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, atau dalam bahasa Inggris, submitting to one another out of reverence for Christ. Lalu baru ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya, dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, sampai di situ pembacaan. Sebenarnya sudah bisa baca lagi berikutnya gitu ya, tapi kita pembacaan sampai di sini saja gitu. So, apa yang kita bisa pelajari di sini ya? Tadi kita mengatakan bahwa sebetulnya permulaan kalimat ini secara komplitnya itu mulai dari ayat 18 gitu. Ayat 18 itu kata kerjanya, kata kerja utamanya itu sebetulnya adalah hendaklah kamu penuh dengan roh ya. Memang sebelumnya itu juga ini ya Pak ya, tapi dalam bentuk negatif ya. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Lalu lawan katanya kontrasnya apa? Ya, kalau nggak mabuk oleh anggur, lalu apa? Hendaklah kamu penuh dengan roh ya. Be filled with the Spirit. Nah, ini sebetulnya adalah kata kerja utamanya. Lalu setelah itu semuanya di belakang itu semuanya adalah participle. Ya. Participle itu, ya kalau dalam bahasa Indonesia susah menerjemahkan ya. Tapi kalau participle dalam bahasa Inggris itu yang biasanya akhirnya ing gitu loh saya. Nah, itu participle. Jadi setelah bilang be filled with the Spirit, terus kemudian addressing one another, addressing, ya itu participle. Lalu singing and making melody itu juga participle, giving thanks always ya itu juga participle, termasuk juga yang terakhir yang 21 ini ya, submitting to one another out of reverence for Christ, ini juga participle gitu. So, poinnya adalah ini semua adalah satu paket ya dengan kehidupan yang dipenuhi dengan roh. Hidup yang dipenuhi dengan roh itu akan membawa serta kehidupan yang, saya langsung saja dengan ayat 21 ya, karena tema kita kan di sini ya, sebelumnya kita komit pembahasannya, itu disertai dengan kehidupan yang saling merendahkan diri ya, saling submitting to one another, di dalam takut akan Kristus. Jadi sudah pasti ayat 21 ini bukan permulaan daripada kalimatnya, dan juga bukan ayat 20 sebetulnya, tapi kita mesti membaca as early as ayat 18. Ini semua adalah
konsekuensi gitu ya, implikasi atau apapun istilahnya lah ya, yang turut serta dengan apa kata kerja utama yaitu hidup yang dipenuhi dengan roh. Ini sentralnya di sana, saya. Hidup yang dipenuhi dengan roh itulah saya bisa membawa orang itu untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain, submit to one another, dan itu karena kita takut akan Kristus. Ya, needless to say di sini istilah takut akan Kristus, takut di sini bukan seperti di dalam pengertian yang seringkali dipakai gitu ya, takut gitu. Even di dalam Alkitab pun juga ada istilah takut yang rather negatif yang dikontraskan dengan kasih misalnya ya. Di dalam kasih gak ada ketakutan. Takut masih mengandung hukuman gitu misalnya ya. Lalu kemudian takut itu seringkali dikaitkan dengan seorang yang jiwanya itu budak gitu ya. Tapi seorang anak itu bukan takut. Nah, di sini takut di dalam pengertian negatif kan ya. Tapi takut akan Kristus di sini tentu artinya itu bukan takut dalam pengertian negatif, tapi takut di dalam pengertian positif seperti bahasa Inggris menerjemahkannya dengan tepat ya, ini ya, out of reverence ya. Reverence for Christ. Jadi takutnya di sini adalah dalam pengertian takut dan hormat akan Kristus ya. Kenapa saya memulai dengan ayat ini penting? Ya tentu saja memulai dengan ayat ini penting karena kita biasa nggak melihat paradoks di dalam hal ini ya. Kita pikir yang ada pokoknya wife perempuan itu selalu harus submit. Sementara just satu ayat di atasnya saja itu ya Paulus sudah mengatakan bahwa kita kalau dipenuhi oleh Roh Kudus kita itu seharusnya bisa submit to one another. Orang yang cuma mengerti ayat 22 tanpa ayat 21 ya, itu dia nggak mengerti kitab suci. Dan ini rentan sekali soalnya kalau kita cuma mengerti ayat 22 nggak pakai 21. Ini bisa jadi semacam budaya hiperpatriarkalisme ya, yang merayakan maskulinitas dan terus kemudian dia istri ditekan-tekan, di-abuse bahkan dan sebagainya atas nama ayat 22 gitu misalnya. Tapi di dalam pembacaan nggak usah keseluruhan Alkitab lah ya, bahkan nggak perlu keseluruhan surat Efesus, hanya cukup satu ayat di atas saja gitu, sudah nggak memungkinkan pembacaan itu gitu. Pembacaan yang hanya menekankan asimetri, pokoknya bagaimana itu adalah istri yang harus tunduk kepada suaminya begitu misalnya ya, itu nggak mengerti ayat 21, ayat 21-nya seperti kayak nggak ada di sini, padahal ini menjadi satu bagian keseluruhan yang sebetulnya ya ini cuma beda satu ayat, saya dekat sekali. Makanya bukan tanpa alasan yang baik waktu ada komentari mengelompokkan ayat 21 ini bersama dengan ayat 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Jadi saudara melihat di sini ya ada paradoks yang nggak harus dilihat sebagai satu kontradiksi gitu. Di dalam pengertian tertentu ya istri dan suami itu saling submit. Bukan cuma istri dan suami, termasuk anak ya, bahkan gitu. Di dalam anggota tubuh Kristus, seperti sudah tahu, Efesus ini kan banyak membicarakan tentang ini ya, body of Christ. Ini juga harusnya saling submit. Kapan? Waktu jemaat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa sih ini artinya? Mungkin kita bisa membaca 1 Petrus 5 ayat 5 ya, ini yang bisa menolong kita untuk mengerti. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, ini Efesus kan pakai, at least di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, pakai istilah yang sama kan ya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, jadi, ya ini artinya gitu. Bicara tentang apa saya? Ini humility ya, bicara tentang kerendahan hati, humility toward one another. Jadi kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling menyangkal diri ya, saling memperhatikan well-being of others. Nah ini saya pikir bukan kebetulan di sini ya, ayat ini mendahului pembicaraan tentang ordo yang ada di dalam laki-laki dan perempuan itu, di dalam suami istri ya. Dan didahului dengan ayat yang ke-21 yang membicarakan di dalam hal ini ya, kita nggak bicara ordo, tapi ini adalah semua orang itu harus saling menundukkan diri, maksudnya saling merendahkan diri, saling menyangkal diri ya, saling merendahkan diri, saling memperhatikan kepentingan yang lain dan bukan hanya kepentingannya sendiri ya. So waktu kita jelas di dalam bagian ini ya,
baru kita bisa membahas bagian berikutnya gitu. Dan seperti yang ditulis di dalam Petrus juga nggak ada persoalan ya di sini waktu dikatakan apa ini rendahkanlah dirimu rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sama seperti Paulus, Petrus juga bukan di dalam suratnya bukan tanpa pengertian ordo ya. Ordo ada gitu. Elders ya, ada penatua, ada rekan penatua ya. Ada yang dipimpin, lalu ada yang tua, ada yang muda, tetap ada ordo. Dan ini nggak berbenturan sama sekali dengan ordo. Kita sudah sering bahas ya untuk kesekian kalinya, pasti sudah pernah mendengarkan saya ini pengulangan gitu ya. Tapi kita ngomong lagi. Mereka yang hanya menekankan tentang ordo, tapi nggak melihat 21 yang di atas, itu akan cenderung kepada ini ya budaya hiperpatriarkalisme gitu. Atau mungkin zaman sekarang bisa juga terbalik gitu ya. Wanita yang menindas suaminya bisa saja gitu. Wanita yang mengontrol suaminya, dulu cuma suami yang mengontrol istrinya, sekarang juga bisa sebaliknya kali. Budaya yang highly hierarchical kayak begini ya, tapi nggak ada konsep saling menundukkan diri, nggak ada. Gitu. Tipikal budaya timur loh sih, budaya timur kan kayak begini kan ya, di dalam ketidaksempurnaannya. Tapi sebenarnya kalau kita balik, cuma ada 21 gitu ya. Nggak ada pembicaraan ordo, ya itu budaya Western egalitarian gitu. Alkitab itu bukan Western dan bukan Eastern. Alkitab itu neither nor ya. Saudara jangan memaksakan imposing ya budaya Timur, lalu kita membaca Alkitab yang sebetulnya yang kita tekankan, yang kita affirm adalah budaya Timur. Tapi mungkin mereka yang tinggal di luar negeri, mereka sudah mulai jauh dengan budaya Timur, sama. Mereka imposing ideologi Barat ya ke dalam pembacaan Alkitab, sama saja, saya. Dua-duanya bermasalah gitu. Biarlah Alkitab berbicara dari dirinya sendiri. Biarlah Alkitab memberikan kritik baik terhadap budaya Timur atau budaya Barat. Ya, mereka yang cuma menekankan egalitarian tapi nggak ada ordo, itu nggak sesuai dengan Alkitab. Mereka yang cuma menekankan ordo hierarki tapi nggak ada ini ya kesetaraan ya. Itu bukan ajaran Alkitab. Saudara melihat di sini ayat 21 jelas ya, mengatakan semua harus saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Istri menundukkan diri kepada suami, suami menundukkan diri kepada istri. Jelas sekali ya di dalam ayat 21, dan bukan cuma suami istri tapi semua ya. Tapi terus kemudian berikutnya ya bicara tentang submission. Ya. Ini tidak meniadakan adanya ordo ya di dalam peran yang berbeda-beda. Tetap ada ordonya. Nah, apa sih artinya di sini ya? Apa itu waktu dikatakan di sini istri menundukkan diri kepada suami atau suami mengasihi istrinya ya. Nah, ini kan reciprocal ya. Jadi kita nggak bisa cuma satu sisi saja gitu. Istri yang harus tunduk tapi suami nggak mengasihi, atau suami harus mengasihi tapi terus kemudian istri nggak tunduk. Ini kan satu kesatuan ya, cuy. Jadi istri di dalam hal ini tuh tunduk kepada suami ya. Suaminya itu menaruh kebutuhan ya, keperluan ya, kepentingan daripada istrinya itu lebih daripada dirinya sendiri. So, ini sama seperti Kristus ya, kepada jemaat. Dia berkorban. Yesus itu menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuhnya bagi jemaat. Demikian juga ya, seorang laki-laki ya, dia menyerahkan dirinya itu bagi istrinya. Seperti Kristus yang menyerahkan dirinya juga bagi jemaat, bagi gereja. Nah, di dalam hal ini maka wanita itu taat kepada suami yang demikian itu secara sukarela, bahkan juga dengan sukacita, bukan karena paksaan, bukan karena kalah power, bukan karena perlu uang, bukan karena kurang ada financial strength, maka karena itu harus bergantung kepada financial power daripada suami gitu. Bukan, itu bukan di dalam Alkitab. Bahkan ini ada teolog terkenal sekali Elisabeth Schussler-Fiorenza ya, ini teolog Jerman, dia mengajar di Harvard ya. Saudara tahu kira-kira kalau saya bilang mengajar di Harvard itu ya, Harvard itu jelas bukan divinity school yang ini ya, bukan divinity school yang konservatif kita tahu ya.
Dan Schuster Fiorenza ini adalah feminist theologian saya. Even Schuster Fiorenza ya, dia itu mengatakan seperti ini ya, saya kutip ya kalimatnya. The general injunction for all members of the Christian community be subject to one another in the fear of Christ is clearly spelled out for the Christian wife as requiring submission and inequality. Ya. Christian wife as requiring submission and inequality. Schuster Fiorenza, feminist theologian mengajar, bukan di Westminster ya, saya bukan. Mungkin gak ada tempat kali ya feminist theologian. Feminist theologian mengajar di Harvard Divinity School. Ya, tapi mengatakan kalimat seperti ini. Gitu. So, even dari perspektif one of the representative feminist theologian sekalipun, ya dia mengatakan, ya memang ini kita harus terima, dan dalam hal ini menurut konsep dari autor surat Efesus ini, ya istri-istri Kristen itu memang required submission, dan di sini kita bicara inequality. Kalau kita membicarakan ordo, ya pasti harus unequal. Tapi jangan lupa ya, tetap ada ayat yang 21 yang tadi kita bicara itu ya, tetap ada ayat ke-21. Tapi mengatakan ayat ke-21 terus kemudian berpura-pura nggak ada ordo, itu menipu diri. Itu nggak jujur terhadap ajaran kitab suci, itu memperkosa kitab suci namanya gitu. Dan kita sebagai orang yang percaya nggak seharusnya melakukan itu. So, kita bisa melihat di sini ya panggilan dari suami yang seharusnya mengasihi istri itu kan di sini sebetulnya modelnya adalah Kristus sendiri ya, Kristus. Kristus itu menjadi hamba, dia tidak insisting ya, dia tidak mempertahankan dia tidak menganggap ya, istilah bahasa Indonesia tersebut. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, maksudnya yang dia grasp, yang dia rampas gitu ya. Tapi Alkitab di dalam Filipi mengatakan dia menjadi hamba ya, menjadi hamba. Nah, demikian juga seharusnya gambaran dari seorang suami yang mengasihi Kristus ya. Seperti Kristus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya, melainkan menjadi seorang hamba. Demikian juga seorang suami kepada istrinya itu seharusnya dia seperti Kristus ya. Ada orang menafsirkan ini ada sedikit pembedaan ya antara kata submit dan obey gitu misalnya ya. Submit itu kalau dalam bahasa Yunani pakai hypostasestai ya, hypostasestai. Sedangkan to obey itu pakai istilah hypakoin ya. Lalu ada komentari, ada teolog yang membedakan. Ya ini sebetulnya to submit nggak sama dengan to obey gitu ya. Tapi komentari yang lain dari WBC ya, ini saya pakai cenderung melihat ini sebagai sinonimus ya, bukan memberikan tajam. To submit is not equal to obey gitu misalnya. Sebetulnya kalau kita melihat di dalam konsep Alkitab secara keseluruhan ya, itu sejauh kita mengerti ini subordination atau submission itu voluntary, ya ini sebetulnya nggak terlalu dibedakan ya juga dengan voluntary obedience gitu. Voluntary submission atau voluntary subordination, kenapa mesti terlalu dikontraskan dengan voluntary obedience gitu? Saudara bilang saudara submit, tapi saudara nggak pernah mau taat ya. Jadi poin submit apa ya, sudah bisa nggak sih Bill? saya submit ya, saya submit gitu. Tapi setiap kali dia ngomong, saya selalu bantah gitu. Saya selalu argue back gitu misalnya. Jadi poinnya submitnya di mana dong berarti? Ini cuma main-main istilah doang gini kayak begini Subordination is not equal to obedience gitu misalnya ya. Ya boleh saja sih menafsir seperti itu. Tapi kalau saudara baca di dalam Alkitab sebetulnya kayaknya as long itu voluntary subordination ya, bukan pemaksaan ya. Sebetulnya nggak terlalu dibedakan dengan voluntary obedience gitu. Kristus itu submit kepada Bapa dan dia obey the Father ya. Kan ada konsep Kristus kepada Bapaknya submit, tapi terus kemudian dia nggak obey. Mana ada konsep kayak gini gitu? Atau you name it di dalam Alkitab, mana ada cerita itu hubungan suami istri yang suami sih dikatakan istri dikatakan submit ya,
kepada suaminya, tapi dia nggak mau taat gitu. Coba saudara kasih contoh ini apa ayat Alkitabnya di mana ada konsep kayak gitu yang diajarkan, yang pembedaan tajam membedakan antara submission, subordination versus versus obedience. Nggak ada sih kayaknya nggak ada gitu. Bahwa dua kata ini dua kata yang berbeda itu agree ya, itu betul gitu. Ada nuansanya, ya betul ya, memang katanya kata yang berbeda kok. Tapi kalau kita melihat ya submission, subordination pasti di dalamnya termasuk juga di dalam hal ini obedience. Jadi yang ditekankan di dalam hal ini itu seorang suami yang mengasihi istrinya, ya, istrinya itu akan menjadi seorang wanita yang gampang submit, yang bisa menundukkan diri ya, pada suaminya ya. Kapan? Yaitu waktu suaminya juga mementingkan kepentingan daripada istrinya ya, mengasihi istrinya, berkorban kepada istrinya, saling menundukkan diri itu tadi loh nggak menjadi egois ya, apalagi abusing power dan sebagainya, tidak, tapi mengasihi ya, merawat dan sebagainya, itu sesuatu yang wajar kalau kita melihat terus kemudian terjadi hubungan resiprokal ya, dari suami mengasihi, dari istri itu tunduk atau submit kepada suaminya ya. Again, ya, Schussler Fiorenza mengatakan kalimat ini ya, the instruction to the wives clearly reinforces the patriarchal marriage pattern and justifies it Christologically. Ini menurut saya pembacaan yang jujur ya. Dia again seorang teolog feminis gitu, ngajar di Harvard sekali lagi gitu ya. Tapi dia mengatakan kalimat seperti ini dia bukan karena dia feminis terus kemudian dia sulap ini ya perkataan daripada Paulus terus kemudian enggak sih, sebetulnya menurut Paulus enggak ada itu patriarkal, itu enggak ada, itu ciptaannya orang medieval gitu misalnya, ciptaannya orang-orang modern gitu yang suka menindas di zaman kolonialisme. Sebetulnya the original teaching of the Bible itu foreign terhadap patriarchal marriage pattern gitu misalnya. Bohong sih itu eksegesi seperti itu likely bohong. Dia mengatakan ini reinforces patriarchal marriage pattern, bahkan ya menjustify Christologically gitu, dikasih fondasi kristologis malah gitu di dalam hal ini. So kita nggak bisa menghindari ini, memang ini ajaran daripada Alkitab gitu. Ajaran dari Alkitab ya memang mengajarkan seperti ini tetapi ya saudara perhatikan, jangan hanya lihat dari sisi ini saja. Ada sisi yang lain yang juga dengan sangat hati-hati mengoreksi budaya patriarkal duniawi. Ini juga penting bagian ini ya. Budaya patriarkal yes, tapi budaya patriarkal duniawi tidak gitu. Kita harus bisa membedakan gitu ya. Apa yang di dalam Alkitab ya, yang diwarnai dengan spirit yang benar dengan apa yang dirayakan dalam dunia ini. Termasuk perhaps oleh culture timur kita gitu yang enggak Alkitabiah. Yang kita pikir itu Alkitab, tapi itu sebetulnya culture timur gitu misalnya. Kita mesti hati-hati dengan itu. Kita harus sangat kritis ya. Nah, apa bedanya gitu? Nah, kita balik lagi karena Alkitab di dalam bagian ini kan membicarakan tentang Kristus ya, Kristus. Jadi bagaimana sih gereja itu tunduk ya, submit kepada Kristus di dalam hal apa? Ini di dalam komentari dikatakan seperti ini ya, yaitu artinya ya, the subordination of the church itu maksudnya adalah looking to its head for his beneficial rule, living by his norms, experiencing his presence and love, receiving from him gifts that will enable growth to maturity, and responding to him in gratitude and awe. Yang terjadi di dalam kehidupan gereja ya, di dalam relasinya dengan Kristus itu juga yang seharusnya bisa diharapkan dari seorang suami oleh istrinya. Sekali lagi ya, apa? Ya kita spell aja satu-satu ya. Looking to its head for his beneficial rule. Memang sih laki-laki itu adalah kepala, sama seperti Kristus juga kepala gereja. Tapi dia mengepalai ya, dan kepemimpinannya itu ya beneficial. Kalau nggak beneficial ya nggak seperti Kristus. Ya. Kalau menindas, ya sudah pasti nggak seperti Kristus. Orang Kristus nggak menindas. Sehingga wanita itu bisa living by his norms. Ya, seperti jemaat juga living by the norms of Christ.
Lalu juga istri itu experience mengalami kehadirannya dan cintanya, kehadiran suaminya dan cinta suaminya, menerima pemberian-pemberian ya, receiving from him gifts that will enable growth to maturity. Ya memang kita bukan Kristus ya, laki-laki juga bukan Roh Kudus. Tentu kita nggak bisa mengatakan laki-laki memberikan kasih karunia kepada istri ya, nggak cocok pasti pakai istilah seperti ini ya. Tapi gifts bisa diterjemahkan, diaplikasikan dalam pengertian lebih luas ya. Maksudnya ini seorang suami itu harusnya memberi, gitu. Memberikan pemberian gitu ya. Pemberian yang menolong istrinya untuk bertumbuh dan menjadi semakin dewasa. Bukan semakin kekanak-kanakan, tapi semakin dewasa. Dan akhirnya istri juga bisa respon ya. Respon kepada suaminya itu di dalam ucapan syukur ya, di dalam kekaguman ya, kekaguman. Seorang istri itu kagum kepada suaminya yang mencintai ya. Bukan kagum pada suaminya yang kaya, bukan kagum pada suaminya yang bisa beliin dia itu apa tas-tas dari Paris atau apa gitu ya. Bukan itu lah. Tapi dia bisa kagum kepada suaminya yang mencintai dia dan tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mengasihinya. Ya, sama seperti Kristus juga mengasihi jemaat ya. Jadi seorang suami sekali lagi di sini ya, itu dia mesti seperti Kristus bagaimana memperhatikan, mengutamakan welfare, ya, well-being daripada istrinya. Seperti Kristus juga senantiasa ya dengan setia memperhatikan the welfare of the church kan. Sama ya di dalam hal ini. So subordinasi yang boleh di-expect dari seorang istri yaitu subordinasi atau submission terhadap kasih yang tidak egois seperti ini. Kasih suaminya ya yang selfless, yang berkorban, yang self-giving, yang self-sacrificial itu ya. Nah, itu terus kemudian direspons dengan ketaatan, direspons dengan submission. Ya seperti dikatakan penulis yang lain ya, dia pakai istilah, kita bicara complete subordination to complete love, complete subordination, karena di sini kan dikatakan di dalam segala sesuatu kan, betul kan ya, saudara tadi baca di dalam Efesus, istri ya yang tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu ya. Ayat yang ke-24. Berarti ini bicara tentang complete subordination ya. Tapi jangan lupa ya, complete subordination ini terhadap apa? Terhadap complete love. Gak bisa complete subordination to whatever happened to the husband gitu misalnya. Gak bisa, soalnya itu bukan konsep Alkitab. Ini complete subordination to complete love ya. Memang bicara ideal sih di sini kan ya. Kita mesti berjalan ke arah sana gitu. Menuju ke arah sana. Mungkin ya pembaca itu akan expect, oh kalau gitu dari sisi suami, kalau gitu apa? Ya kuasailah gitu kan ya, atau paling enggak pakai istilah yang mungkin lebih ini sering dipakai, pimpinlah gitu istrimu gitu kan. Kan dari sisi istri kan tunduklah kepada suami. Maka istri, hai suami apa? Ya pimpinlah istrimu gitu. Tapi ternyata tidak. Yang dipakai di sini adalah hai suami, kasihilah istrimu. Bukan bicara pimpinlah istrimu, tapi bicara kasihilah istrimu. Maksudnya kepemimpinan atau even pakai istilah rule yang bukan merupakan ekspresi kasih, itu bukan kepemimpinan Kristen. Bukan. Di dalam kasih itu, di dalam kasihnya suami kepada istri, ada aspek kepemimpinan. Betul, ada aspek kepemimpinan. Tapi utamanya itu adalah kasih gitu. Kasih yang benar itu memimpin. Kepemimpinan yang benar itu kepemimpinan yang keluar dari kasih. Bukan kepemimpinan yang keluar dari perasaan untuk hanya mau dihormati gitu. Again ya, suami timur ya, itu seperti kayak harus langsung dihormati. Selalu harus dihormati whatever happen ya. Paling nggak bisa nggak dihormati dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, ya ini, apakah dia juga mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat ya? Kembali ke sana. So kita melihat kasih Kristus kepada jemaatnya itu juga termasuk ada tindakan ya, tindakan perbuatan, dan bukan cuma di dalam pengertian sentimentalisme.
Aspek afeksi, emosi sih pasti termasuk di dalamnya ya. Tapi juga di dalam pengertian tindakan. Seperti apa yang dilakukan Kristus bagi orang-orang pilihan. Yang juga penting di sini dikatakan adalah apa sih ini hubungan suami istri ini tidak lain tidak bukan adalah ya ini kesempatan ya bagi orang-orang Kristen itu untuk menyaksikan Kristus. Gitu. Kita percaya kepada Injil, kita percaya pada Kristus. Itu apa artinya? Narasi di dalam kehidupan kita itu apa harusnya? Salah satu yang seharusnya harus terrefleksikan yaitu di dalam pernikahan orang Kristen. Gitu. Kalau kita percaya Kristus itu adalah Kristus yang tersalib, ya, Kristus yang bangkit, Kristus yang berkorban ya bagi gereja, maka apa saudara? Maka kehidupan pernikahan saudara dan saya atau saudara pacaran dan sebagainya itu harusnya menyaksikan ini hubungan Kristus dan jemaatnya. Ya. Jangan kita mempermalukan Kristus di dalam pernikahan kita gitu. Jangan kita mempermalukan Kristus di dalam pacaran kita. Karena ini sebetulnya ini tentang apa sih ya? Paulus dia mengatakan ini sebetulnya tentang Kristus dan jemaatnya gitu. Yang dipertaruhkan di sini ya, ini adalah kesaksian tentang Kristus dan jemaatnya. Sebagaimana Kristus terhadap jemaatnya, demikian juga suami seharusnya kepada kepada istrinya. Sebagaimana jemaat kepada Kristus yaitu tunduk, sabit, demikian juga istri seharusnya kepada suaminya. Gitu. So kita melihat di sini ya pernikahan ya, kalau memang Tuhan memimpin saudara untuk menikah. Itu adalah kesempatan untuk menyaksikan hubungan Kristus dan jemaat. Jangan lupa panggilan ini. Ini udah ada beberapa pertanyaan masuk. Ini kan urutannya kalau di dalam Efesus itu adalah wanita yang mengasihi terlebih dahulu, yang disuruh tunduk terlebih dahulu, gitu. Tetapi Yesus mengasihi lebih dahulu untuk gereja. Urutan ayat Alkitab secara organik tidak kebetulan istri yang disuruh tunduk terlebih dahulu. Nah, disambung baru ayat suami kasihlah istrimu. Bagaimana menyinkronkan hal tersebut? Apakah urutan-urutan ini speak something? Ya, kita tahu urutan-urutan di dalam ini ya, di dalam Alkitab itu nggak selalu kalau yang keluar lebih dahulu itu adalah penyebabnya gitu. Bisa saja yang keluar lebih dahulu itu juga khusus adalah ini akibatnya gitu atau implikasinya bisa saja gitu. Patong misalnya pernah bilang kadang di dalam urutan itu kadang-kadang yang pertama yang paling penting, kadang-kadang yang terakhir malah yang penting gitu. Tetap ada aspek urutan sih betul gitu ya. Saya setuju dalam hal ini urutan itu bukan random, bukan sembarangan. Tapi kalau kita lihat di sini ya, misalnya di dalam Efesus pasal yang kelima, betul di situ ya dikatakan gitu. Wives submit to your own husband as to the Lord, gitu kan ya. Lalu terus coba saudara perhatikan 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head. Ada kata karena ya di situ ya. For the husband. Ya saudara mungkin bisa bilang ya, tapi itu masih meneguhkan submission itu tadi kan ya. Betul gitu ya. Tapi bagaimanapun kalau saudara membaca di dalam bagian ini, kenapa submit ya? Karena husband kan ya. Terus kemudian husband keluar gitu. Husband keluar lebih dahulu. Lalu husband seperti apa? Ya husband ya harusnya yang love his wives itu yang di dalam ayat 25, sebagaimana sebelumnya juga dikatakan Christ is the head of the church, his body, dia adalah savior. Jelas kan ini ya keutamaan Kristus gitu. Keutamaan Kristus mungkin nggak ada orang argue kali ya, tapi paralel dengan itu ya keutamaan husband, maksudnya keutamaan di dalam hal mengasihi ya di dalam hal ini ya. Bukan dalam pengertian kesemena-menaan, again itu nggak compatible anyway dengan love story gitu. Jadi istilah for di sini penting ya karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh ya. Kristus itu menyelamatkan tubuh ya. Demikian juga suami harusnya juga tanda kutip menyelamatkan ya istrinya gitu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau saudara lihat konstruksi secara keseluruhan itu jelas ya. Istri terlebih dahulu karena apa? Karena suami itu seperti Kristus. Itu sangat jelas di dalam ayat 23, 24 ya. Sehingga waktu ayat 25 masuk hai suami itu sudah di-prepare logiknya ya melalui ayat 23 dan 24 itu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam hal segala sesuatu. Kenapa istri tunduk kepada suami dalam hal segala sesuatu? Ya karena ya di dalam 24 awalnya karena
jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, kalau kita tarik lagi, kenapa jemaat tunduk kepada Kristus? Ya karena Kristus itu menyelamatkan tubuh, di ayat 23 di sebelumnya. Karena Kristus yang adalah kepala jemaat, itu dia betul-betul memerankan peran sebagai kepala. Apa artinya? Dia yang berkorban. Karena itu maka jemaat tunduk kepada Kristus. So, nggak ada kesulitan sih harusnya di dalam hal ini ya. Dan nggak ada sama sekali harus ditafsir dibaca dalam pengertian ini hiperpatriarkalisme gitu ya, sengaja mulai dengan istri dulu supaya tunduk dulu. Tergantung lu mau tunduk atau enggak sama gua. Kalau enggak tunduk, gua enggak kasih. Kalau lu tunduk baru saya mengasihi. Itu akan mengacau balaukan ini ya, pengertian kristologi pasti gitu. Ayat 23, 24 enggak mungkin untuk enggak memberikan kemungkinan pada kita untuk menafsir seperti itu gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kalau prianya itu tidak mature, sedangkan yang wanitanya itu lebih spiritually mature. Bagaimana kita harus meresponi hal tersebut? Dan saya kombinasi dengan pertanyaan yang di atasnya lagi, wanita diminta untuk tunduk sedangkan pria mengasihi. Bagaimana kalau pria hanya bisa mengasihi tetapi tidak bisa memimpin, padahal sudah diberi ruang oleh wanita? Apakah boleh wanita lead? Gini saudara, kan misalnya ini ya, yang belum menikah atau even masih pacaran gitu ya, makanya bijaksana lah saya pilih suami ya, calon suami gitu. Nah, kalau saudara akhirnya di dalam pacaran itu kelihatan saudara yang akhirnya selalu harus memimpin dia, ya kayaknya akan melelahkan sih pernikahannya gitu. Kan harusnya laki-laki yang memimpin wanita gitu dan bukan sebaliknya. By the way, kita juga sudah pernah ini ya mengatakan gitu, waktu dikatakan hai istri gitu ya, tunduklah kepada suami. Itu kan good news ya. Saya suka kasih ilustrasi sederhana gitu ya. Kalau saudara misalnya berpergian sama istri gitu ya, terus suami bilang, sudah saya nyetir aja gitu, kamu relax saja gitu, kamu tunduk saja gitu. Tunduk dalam pengertian itu loh. Ini good news gitu. Sudah saya yang susah aja, saya yang setir, saya yang pimpin ya. Kamu ngasuh aja, kamu istirahat. Kan harusnya gitu ya gitu. So good news boleh submit. Ini jadi nggak good news lagi. Tapi perempuannya harus memimpin. Ya kacau balau ntar gitu ya. Akan kacau balau ini pernikahannya gitu. Nggak sesuai dengan ordo yang ditetapkan, dikehendaki oleh Tuhan kan. Jadi ya gumulkan ini kalau saudara ya belum menikah khususnya ya. Kalau sudah menikah bagaimana? Ya sudah menikah ya sudah, kita nggak boleh cerai kan ya. Jadi ya saudara mesti minta bijaksana Tuhan, minta kekuatan Tuhan bagaimana tetap menantikan supaya tetap suami itu yang memimpin gitu. Suami nggak mau repot, suruh istri yang repot. Istri yang selalu harus banting tulang, suaminya enak-enakan di rumah nggak kerja dan sebagainya. Ini semua akan bikin kacau pernikahan gitu. Bukan cuma di dalam pernikahan ini juga akan membuat persoalan gitu di dalam bahkan society gitu. Laki-laki itu dia akan ada damai sejahtera, dia hidupnya itu akan ada dignitas ya. Kalau dia itu bekerja, memang panggilannya di sana, kecuali dia cacat ya. Kita ngomong hal lain lagi kalau dia cacat gitu, kecelakaan gitu misalnya, itu hal yang lain, hal yang khusus. Tapi kalau tidak ya dia harusnya bekerja gitu, bukan istrinya yang terus kemudian harus memimpin dia. Sementara dia yang dipimpin, yang menikmati. Ntar ada psychological complex yang nggak gampang ya. Karena apa ya? Karena ya ini kalau masih ada bener ya, suami itu harusnya nggak bisa menerima keadaan seperti itu. Yang lebih kacau adalah kalau suami sendiri malah berdamai dengan keadaan seperti itu. Oh ya sudah, mumpung lah gitu ya. Mumpung kalau ada kesulitan ya oke, saya akan berbalik langsung di belakang istri saya gitu ya. Ntar istri saya akan protek saya. Memang dia belajar jiu-jitsu sih ya. Saya cuma main catur sih orangnya soalnya, jadi nggak bisa melindungi apa-apa gitu. Misalnya, wah ya kacau ya kayak gini ya saya. Semuanya serba terbalik akan menjadi satu pernikahan yang melelahkan ntar gitu. Ya termasuk yang saudara bilang di sini ya, harusnya memang ya carilah pemimpin dalam hal ini laki-laki yang spiritually itu lebih mature harusnya. Jangan saudara lebih mature daripada calon suami saudara. Saya sering mengatakan kalimat, ntar saudara nggak jadi istri, saudara jadi mama lagi. Mama rohani. Nanti suamimu panggil ma, bener-bener ma beneran. Bukan karena mau niruin anak yang manggil ma, tapi bener-bener lu jadi mama akhirnya ntar gitu.
Karena apa? Karena saudara yang pimpin, bukan dia yang pimpin gitu. Jadi ini semuanya akan terbalik nanti ya. Coba berhati-hatilah dengan hal seperti itu gitu. Ya, saya tahu sih pergumulan nggak mudah ya memang dalam hal kadang orang sampai batas umur tertentu sudah seperti sudahlah, aduh sudah sama siapa saja lah, mau lebih muda dari saya berapa tahun lebih nggak mature dan sebagainya, pokoknya saya bisa nikah, ini sudah tahun terakhir saya sudah mesti menikah. Kadang ada pressure seperti itu ya gitu ya. Tapi ini bukan satu keputusan pendek kan, saya itu sesuatu yang panjang ya pernikahan ini ya. Kalau kita assume Tuhan memberikan kesempatan yang panjang gitu, bukan setelah menikah 1 bulan terus bubar atau selesai pernikahannya Tuhan Yesus datang atau mungkin dipanggil Tuhan dan sebagainya, yaitu lain cerita gitu ya. Tapi kita kan tentu saja dari sisi manusia, waktu seorang menikah ya dia mempersiapkan ini tahun-tahun yang panjang kan setelah itu gitu kan ya, sampai maut memisahkan kita gitu. Nah ini kalau saudara ambil keputusannya ceroboh seperti itu ya karena dipressurize oleh umur lah atau apalah dan sebagainya, pokoknya siapa aja lah sudah, siapa aja sudah, saya pokoknya tahun ini sudah terakhir, sudah bagaimanapun juga harus menikah. Hati-hati saya, hati-hati gitu. Saudara gumulkan lagi gitu. Shortcut seperti itu tuh tepat atau tidak sih sebetulnya. Nabi Hosea menunjukkan praktik mengasihi kepada istri walau istrinya terus berdosa. Apakah istri tetap harus tunduk meskipun suaminya memimpin ke arah yang salah? Nah, termasuk di sebelumnya ada pertanyaan yang bisa relatable ke dalam pertanyaan ini, Pak Billy, saya mau gabungkan. Nah, kan dalam dunia berdosa, tuntutan itu nggak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Ada exception. Misalnya salah satunya kalau suami abusive. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak Billy? Ya gini saya, meskipun saudara ordo di bawah di dalam hal ini ya, istri gitu kan ya, yang seharusnya memang dituntut untuk subordinate, submit dan sebagainya gitu. Tapi kan bukan berarti nggak bisa memberikan kritik dan teguran ya. Seorang anak ya itu memberikan kritik masukan ya kepada orang tuanya, boleh-boleh saja gitu. Itu bukan kategori, nggak harus jadi kategori kurang ajar ya kan. Ya kecuali memang dia kurang ajar ya, lain lagi gitu ya. Tetap ya koreksi itu perlu diberikan di dalam hal ini gitu. Karena yang saudara nikahi yang namanya suami itu dia itu bukan Tuhan kan, dia tetap adalah manusia yang berdosa yang juga perlu pertobatan terus-menerus. Jadi kalau sudah melihat di dalam hal ini suami itu ada kelemahan, ya saudara juga bertanggung jawab untuk memberikan koreksi. Tapi tetap koreksi bukan seperti mamanya mengoreksi dia, ya karena saudara bukan mamanya, tapi dari perspektif seorang istri yang mengoreksi suaminya. Tetap ada beda kan ya. Saudara mengoreksi orang yang lebih tua dari saudara gitu. Ada beda dong sama kita mengoreksi yang lebih muda daripada kita. Betul kan ya? Kita nggak bisa mengoreksi orang yang lebih tua daripada kita gitu ya. Seperti kita mengoreksi orang yang lebih muda daripada kita. Pasti perlu kelincahan ini. Nah istri hati-hati waktu melakukan koreksi supaya ya ada kelincahan itu. Jangan mengoreksi suami itu seperti seorang mama yang mengoreksi anaknya gitu. Suami itu bukan baby, saudara bukan gitu. Jadi saudara semakin memperlakukan suami saudara sebagai baby, semakin memperlakukan orang yang ordo itu harusnya di atas saudara, tapi saudara memperlakukannya seperti ordo di bawahmu. Wah, saudara bisa capek sendiri ntar gitu. Karena memang saudara nggak dipanggil kok untuk menjadi seseorang yang ordonya di atas dia. Memang ordo saudara di bawah kok. Biarkan dia yang tetap akan bertanggung jawab sebagai pemimpin gitu. Saudara bisa memberikan masukan kepada pemimpin, bisa saja gitu. Saudara bisa memberikan masukan kepada pemimpin, tapi tetap di dalam relasi ordo yang dari bawah gitu. So, ya nggak ada persoalan harusnya gitu. Dan bahwa saudara nggak bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggung jawabnya suami, pasti gitu. Dia sendiri punya tanggung jawabnya, dia harus bertanggung jawab pada Tuhan yang bukan termasuk tanggung jawab saudara. Tanggung jawab saudara adalah melakukan koreksi sejauh itu porsi yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ya gitu. Sisanya, ya sudah sisanya serahkan pada tangan Tuhan. Abusive marriage kalau sampai betul-betul membahayakan ya, saudara perlu orang ketiga, maksudnya untuk menangani hal tersebut ya. Apalagi kalau sampai melakukan kekerasan dan sebagainya. Ya ini sudah harus diselesaikan juga. Ya, kalau sampai merupakan satu tindakan yang termasuk kategori kriminal, itu bagaimana saya ini apa? Ya harus melibatkan pihak yang lain. Saudara nggak bisa selesaikan sendiri gitu. Perlu ada orang yang lain yang masuk ke dalamnya. Ya kalau perlu ya memberikan pelajaran kepada
kepada suami yang seperti itu gitu. Jangan karena saudara istri loh terus kemudian saudara ya karena ini istri katanya masih tunduk jadi saya nggak boleh protes apa-apa dan sebagainya. Saudara nggak dipanggil untuk di-victimize seperti itu kan ya. Tuhan nggak dipermuliakan waktu saudara di-victimize sebagai istri. Kenapa Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan orang yang dibully gitu ya? Nggak ada prinsip itu gitu. Tapi kita bisa menyatakannya gitu, sesuatu yang perlu ada koreksi. Apalagi ini kalau kita assume ini ya Pak suami ya, kita mencintai dia juga kan ya. Ya kalau begitu ya dia perlu ada koreksi, perlu ada teguran. Kalau kita memang mencintai dia kan ya, dia kalau perlu ada disiplin gitu, yang harus dialami. Karena apa ya? Karena ini bagian daripada kasihnya kita kepada dia. Dia kan bukan orang lain, dia adalah suami sendiri. Bagaimana kita membiarkan suami yang sudah di dalam keadaan kacau balau, tapi kita misalnya diam saja dan hanya menerima begitu saja gitu. Apakah itu mencintai namanya? Gitu? Bagaimana cara mengatasi kekecewaan dan ketidakbahagiaan di dalam pernikahan, padahal kita baru menikah kurang dari 5 tahun? Ya ini pertanyaan kompleks ya. Saya sebetulnya juga ingin diskus sama Pak Heru juga. Pak Heru menikah sudah lebih 5 tahun, kurang 5 tahun, sudah lebih lah ya. Saya 11 tahun. 11 tahun ya. Yeah. Siapa yang kurang dari 5 tahun di sini yang mungkin bisa sharing? Markus. Markus ya. Jangan-jangan yang tanya Markus bukan lah ya. Gimana ya saya ini ini pertanyaannya sih luas sekali sebetulnya. Pertanyaannya sederhana ya, tapi sebetulnya ini luas sekali pertanyaannya. Pertama kita pilah-pilah ya. Apa yang sudah masuk dengan kebahagiaan itu gitu. Ini menurut siapa gitu. Pernikahan yang ideal menurut saudara itu seperti apa gitu. Ini semua mesti dibicarakan kan ya. Ada banyak hal yang nggak nyambung kan ya. Ekspektasi saya sebagai suami, sebagai laki-laki dengan ekspektasi istri ya, sebagai wanita gitu. Lalu ini yang tanya siapa gitu ya. Ini laki-laki atau perempuan. Karena kategori kebahagiaan laki-laki dan perempuan bisa berbeda gitu. Makanya perlu dibuat mengerti gitu, apa ekspektasinya gitu. Ekspektasi yang salah bisa membuat gak bahagia saya. Ada istri yang punya ambisi terlalu tinggi untuk suaminya, dia kepingin, ini contoh ya, might not be relevant untuk saudara gitu, tapi dia mengharapkan suaminya itu bisa bekerja sebagai gini-gini, tapi sebetulnya suaminya itu nggak punya talenta seperti itu gitu. Dan dia nggak bisa menerima, maksudnya akhirnya nggak bahagia, karena apa? Ya karena dia ekspektasinya nggak realistis. Dia inginnya itu kayak mendorong suami, mendorongnya sih mungkin motivasinya baik ya, mau mendorong supaya kamu bisa lebih maju, tapi dia juga realistis nggak melihat keterbatasan suaminya gitu. Nggak semua orang bisa melakukan segala sesuatu, nggak semua orang bisa menang Nobel Prize gitu misalnya, nggak semua orang mau didorong-dorong bagaimana kalau nggak ada talenta bisa menang Nobel Prize, ya nggak akan menang gitu. Terus kemudian kita jadi sedih sekali karena dia nggak menang Nobel Prize. Ya, kalau gini ketidakbahagiaannya persoalannya di mana? Gitu. Cuma salah satu contoh ya. Tapi katakanlah misalnya itu adalah satu pengharapan yang bukan nggak realistis, itu pengharapan yang bukan saja realistis, tapi bahkan juga katakanlah alkitabiah gitu. Ya, memang kita menikah dengan orang berdosa kan ya. Ya, kita ada di dalam pertumbuhan, saya di dalam hal ini ya. Pertumbuhan itu kalau terjadi, baik di dalam kehidupan suami, di dalam kehidupan istri, ya kita akan semakin, itu tadi ya, bukan jadi orang-orang yang self-assertive, yang self-assertion, yang hanya menegaskan keinginan dan maunya saya, ya, yang menurut saya benar seperti ini, itu self-assertion, itu orang egois gitu kan ya. Tapi kita menjadi orang yang deny ourselves ya untuk flourishingnya pasangan kita gitu. Belajar untuk deny diri sendiri supaya ya pasangan kita itu flourish, supaya dia bisa menikmati welfare, ada well-being dan sebagainya. Nah itu baru kita bisa mengatakan kebahagiaan yang di dalam Tuhan. Ya, regardless ya ini ya, entar kurang 5 tahun lebih 5 tahun. Saya pikir ini problem semua orang lah ya, problem semua orang yang menikah gitu, nggak peduli sudah lama atau baru gitu. Seberapa pentingkah hubungan seksual dalam sebuah pernikahan? Bagaimanakah jika sebuah pernikahan tidak ada hubungan seksual sama sekali selama hampir 2 tahun? Dan di bawah ada pertanyaan sekitar tentang hubungan seksual juga yang bisa kita kaitkan dan gabungkan ya.
Apakah sexless marriage mungkin dijalankan? Bagaimana kalau pasangan tidak suka dengan aktivitas seksual? Ya, sudah sebetulnya ini apa itu 1 Korintus 7 kita baca ya. Kita baca dari ayat yang ketiga ya. Ini konteksnya memang ya ini sangat berkaitan dengan hubungan seksual ya. Saya baca 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suaminya. Kalau sudah baca di sini kewajiban di sini maksudnya bukan kewajiban bayar tagihan listrik ya, bukan itu. Ini kewajiban bicara tentang kalau sudah baca konteksnya itu adalah ini apa kebutuhan seksual sebetulnya di dalam bagian ini ya. Jadi menurut firman Tuhan, suami itu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya ya. Istrinya itu ada kebutuhan seksual. Suami perlu memenuhi kewajibannya. Demikian juga istri terhadap suaminya. Lalu ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Apa sih yang menyebabkan orang itu enggan ini ya berhubungan seksual? Ya karena dia individualis, karena dia merasa tubuhnya itu milik dia sendiri. Karena dia merasa dia berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tapi Alkitab jelas mengatakan baik istri, baik suami, dia itu tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tubuh kita itu bukan milik kita sendiri lagi. Karena Alkitab jelas mengatakan ya, orang yang menikah itu mereka menjadi satu daging. Bagaimana kita masih bisa mengatakan ini adalah my private property gitu misalnya, yang kamu nggak boleh ada akses, dia nggak mengerti pernikahan sebetulnya gitu. Ini berpotensi untuk merusak pernikahan saya sebetulnya kalau kita tidak taat seperti ini ya. Saya bukan ini ya, bukan ahli di dalam hal ini, tapi pernah mendengar ini orang-orang di dalam zaman Puritan itu saya. Mereka sangat serius di dalam hal ini saya, sampai bisa kena disiplin gereja loh saya. Orang yang nggak mau melayani pasangannya itu bisa kena disiplin gereja saya di dalam zaman orang Puritan. Sekarang saudara nggak pernah mendengar ya seperti ini. Kamu nggak boleh ikut perjamuan kudus minggu depan. Kenapa? Karena kamu nggak melayani istrimu. Nggak pernah dengar kan saudara kan? Tapi mereka dulu sangat serius ya mengumpulkan hal ini ya. Orang yang tidak mau melayani pasangannya ya, padahal ini adalah istri atau suaminya ya. Mereka itu nggak layak sebetulnya untuk mengikuti perjamuan kudus ya, karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa ya seserius ini ya? Sekali lagi ya, karena ini kesaksian hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Lalu terus kemudian kita menghidupinya dengan model individualis seperti ini. Model egois seperti ini ya. Kita memberitakan Kristus yang salah kan? Kalau itu adalah dari laki-laki yang menolak gitu misalnya ya. Ini menggambarkan Kristus yang kita saksikan jadi Kristus yang mana? Kristus yang nggak berkorban bagi jemaat kan jadi berarti gitu. Kristus yang mana ini berarti gitu. Itu kan membuat orang kacau ya akhirnya gitu. Dia mempermalukan nama Kristus dengan kehidupannya seperti ini. Atau sebaliknya di dalam hal ini ya. Istri yang nggak mau melayani suaminya. Ya, ini jemaat mana ya? Yang nggak taat kepada Kristus itu jemaat yang seperti apa ya gitu. Lalu kok bisa jemaat nggak mau melayani Kristus? Memang Kristus nggak mati untuk dia gitu? Atau apa ya sebetulnya gitu? Kan jadi kacau balau saya. Ini narasi yang disajikan di dalam kehidupan pernikahan yang seperti ini jadi kacau balau gitu. Ini Kristus yang mana ya? Ini jemaat yang mana lagi gitu ya? Jemaat yang ditebus oleh Kristus kah? Kalau jemaat yang ditebus oleh Kristus kan nggak begini harusnya ceritanya gitu. Jadi yang mana ini sebetulnya gitu? Bukan cuma sekedar urusan, saya lagi nggak kepingin ya, Pak. Saya percaya sih pasti ada saat-saat di mana kita letih tuh. Kita mengerti lah gitu ya. Kalau memang sedang letih atau apa ya, let's say even nggak mood atau apa. Saya percaya di dalam hubungan yang saling mengasihi, ya, pasangan pasti bisa mengerti. Tapi kalau saudara seperti tulis di sini ya, 2 tahun nggak mood, 2 tahun capek gitu. Memang lumayan apa sih sampai capek gitu? 2 tahun kok capek, kok nggak selesai 2 tahun gitu. Nggak make sense ya seperti ini. Ini perlu ada pertobatan. Saudara berjanji di hadapan Tuhan kan waktu menikah ya. Saya assume kalau saudara ini pernikahannya secara Kristen, saudara berjanji di hadapan Tuhan kan. Ya hidupilah janji itu. Jangan mendustai, mengingkari janji yang saudara katakan di hadapan Allah dan jemaatnya. Dalam pernikahan di mana ada satu belah pihak berselingkuh, Alkitab mengajar kita untuk mengampuni. Apakah kita harus mempertahankan pernikahan tersebut demi anak? Saudara, di dalam Alkitab kan
ada ayat mengatakan ini ya, apa kita kita jangan bercerai kecuali karena zina, kecuali karena zina. Pembacaan sederhana saja ya, kecuali karena zina. Berarti kalau ada zina itu boleh cerai nggak? Ya boleh, sederhana gitu ya. Kamu boleh, kamu nggak boleh ambil apa ini semua buah yang ada di meja ini kecuali buah yang warna merah gitu ya. Kecuali buah yang merah. Lalu kita ambil buah yang merah. Boleh nggak? Ya boleh dong. Pembacaan sederhana mengatakan seperti itu kan ya. Saudara mengampuni, betul. Saudara perlu mengampuni gitu. Tapi saudara gumulkan, ya gumulkan saudara mempertahankan pernikahan itu atau tidak gitu. Saya bukan mengencourage saudara bercerai, bukan ya. Alkitab nggak mengatakan saudara harus bercerai, bukan. Tapi saudara boleh bercerai di dalam hal ini gitu. Saudara boleh bercerai. Tapi kalau saudara di dalam pergumulan saudara, di dalam apa ini ya, doa saudara merasa saya tetap mesti mempertahankan. Ya mintalah kekuatan Tuhan. Kita harap yang selingkuh itu sungguh-sungguh bertobat ya, gitu. Dan tidak mempermainkan anugerah Tuhan. Saudara nggak dipanggil untuk menjadi apa ya, seorang istri atau seorang suami yang di apa ya, di-cheated, di apa istilahnya, yang pasangan saudara bisa berselingkuh kapan saja dia mau gitu. Kita nggak dipanggil ke sana gitu. Tidak. Kalau dia nggak bertobat, dia seperti ini ya. Saya mengatakan saudara gumulkan perceraian. Nggak, karena saudara tetap dengan orang seperti ini, poinnya mau apa gitu? Apakah itu kita setuju gitu? Atau mungkin kita ada ketakutan gitu ya? Ya, saya ada persoalan finansial. Kita bergantung kepada Allah yang Maha Hidup. Tuhan itu hidup gitu, bukan suami saya atau istri saya yang menghidupi saya gitu, tapi Tuhan yang akan menghidupi. Tuhan kasih kekuatan iman seperti ini. Again, saya bukan mendorong saudara untuk bercerai, bukan. Tapi Alkitab mengatakan ini ya, perzinahan itu ya, orang yang masuk ke dalam perzinahan, dia sebetulnya sudah membubarkan pernikahan gitu. Kecuali ada pertobatan yang sejati. Ya saudara boleh gumulkan ini dengan serius. Apakah saudara masih mau melanjutkan, termasuk demi anak dan sebagainya gitu. Perhatikan saya, ini apa, kekudusan Tuhan yang nomor satu ya. Anak itu bukan motivasi yang paling atas itu. Yang paling atas itu adalah kekudusan Tuhan gitu. Itu kita mesti serius di dalam hal ini. Anak bagaimana? Ya pasti akan ada certain brokenness ya di dalam kehidupan. Kalau seandainya memang terjadi perceraian, misal begitu ya. Tapi ya Tuhan sanggup memelihara dia. Tuhan sanggup memelihara dia. Harap saudara ini ya mengumpulkan hal ini baik-baik, dan saya mendoakan ya pihak yang berselingkuh ada pertobatan yang sejati ya. Tentu kalau masih bisa dipertahankan, kita rindu masih bisa mempertahankan pernikahan meskipun pernah ada kesalahan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan pada saudara. Suami tidak sanggup layani kebutuhan seks karena sibuk bekerja kelelahan. Sama seperti tadi Pak Bill udah bilang ya, dia membelikan toys, apakah diperbolehkan istri melakukan masturbasi padahal umur masih produktif. Jadi jangan sampai tadi apa yang Pak Billy bilang tentang kelelahan, terus ini menjadi jawaban yang mereka ambil begitu, Pak Billy. Iya, ya nggak tergantikan lah saya. Itu gimana ya? Gini saya, persoalan dengan masturbasi itu apa sih gini ya? Gini. Itu kan akhirnya jadi ada kenikmatan fisik gitu ya. Ada kenikmatan fisik, tapi sebetulnya nggak terlalu ada relasi ya dengan, kita nggak mungkin berrelasi dengan barang, dengan toy itu kan saya nggak mungkin gitu. Kita nggak mungkin ada hubungan cinta dengan toy itu. Ini barang mati kok gitu. Gimana kita bisa mencintai dia, dan dia, apalagi dia mencintai, bukan dia, itu mencintai kita. Ini kan nggak mungkin sudah kan kayak seperti ini gitu. Jangan mereduksi kenikmatan seksual itu hanya semata-mata kepada dengan menjadi kenikmatan fisik saja gitu. Di dalam pernikahan saya, kenikmatan seksual itu diberikan Tuhan ya, termasuk di dalam itu ya inklusif. Ada hubungan batin ya, ada hubungan personal, ada cinta kasih ya. Saya ambil contoh sederhana, nggak usah ngomong toy lah, kita nggak ngomong toy lah. Kita ngomong gini aja ya, kadang-kadang ya ada saat di mana wanita itu berantem sama suaminya gitu ya, waktu tegang gitu ya, hari itu waduh lumayan konfliknya lumayan ini ya, berantemnya lumayan gede katakan gitu. Terus kan awkward ya, saya di dalam keadaan seperti itu, terus kemudian let's say dalam 3 menit, oke yuk kita having sex gitu misalnya, loh ini mainan robot atau apa sih sebetulnya? Itu akan
nggak wajar sekali loh saya. Istri mungkin diperlakukan seperti itu ya, dia merasa keberatan gitu loh. Ini jadi gampang aja kayak begini ya. Kita wis berantem terus kemudian lu maki-maki terus kemudian saya sekarang mesti melayani kamu. Gak bisa kayak begini. Perasaan saya masih sakit. Saya perlu waktu untuk apa ya, menjalin kembali itu. Nah, ini cerita ini mau mengatakan apa sih ya? Mau mengatakan bahwa hubungan keintiman seksual ya, itu keintiman fisik itu nggak bisa tanpa keintiman batin. Karena apa? Ya precisely karena ini bukan toy. Precisely karena ini bukan boneka, bukan. Ini adalah makhluk hidup. Jadi kita nggak bisa mereduksi itu hanya dengan kenikmatan fisik belaka without any personal relationship. Itu won't work gitu ya. Ada adalah kita terkacau sendiri ya di dalam keadaan seperti itu gitu. Jadi ya gini saya. Oke lah, kadang-kadang misalnya dalam waktu-waktu tertentu sekali lagi ya, kadang suami itu kecapean karena kerja terlalu berat, belum nggak bisa melayani. Ya udah hari itu kita ngerti gitu. Tapi kalau dia berminggu-minggu kayak begini terus, ya ini ada sistem pekerjaan yang salah sudah. Mana bisa sih digantikan dengan ini, digantikan dengan apa itu, apapun lah, nggak usah ngomong toh, yang lain pun gitu ya misalnya, nggak bisa digantikan ya. Berarti saudara harus memperbaiki ini apa kualitas kerja saudara gitu, supaya ada pernikahan yang lebih sehat. Ya. Oke, sebagai penutup pertanyaan terakhir ya. Tadi kita sudah bahas banyak sekali problema-problema. Nah, Pak Billy udah bilang tentang kita harus melihat kepada anugerah Tuhan. Nah, maka pertanyaan ini cocok untuk penutup ya. Bagaimana melihat anugerah Tuhan melalui satu sama lain di dalam satu hubungan baik berpacaran atau sudah menikah? Ya, ini pertanyaan bagus ya, melihat anugerah Tuhan. Melihat anugerah Tuhan pertama ya, di dalam kehidupan kita sendiri yang kita nggak sempurna tapi kita diampuni Tuhan gitu kan ya. Orang yang bertumbuh itu dia tahu dia itu ada kelemahan gitu, dan dia itu dia tahu dia diampuni, tapi ini bukan taken for granted. Pengampunan Tuhan itu membawa dia untuk memacu dia untuk terus-menerus bertumbuh. Gitu. Ini kan melihat anugerah Tuhan berarti ya. Orang yang nggak melihat anugerah Tuhan itu misalnya dia selalu merasa diri benar. Jadi misalnya setiap kali dia konflik dengan pacarnya dia nggak pernah mau mengaku salah gitu misalnya. Padahal manusia yang nggak ada salahnya itu mana gitu ya. Ini orang yang nggak mau melihat anugerah Tuhan, ya karena apa ya? Dia harus selalu benar gitu. Dia sukanya harus menasehati. Tapi dia sendiri begitu orang dikasih masukan, wah dia sensitif sekali, dia nggak bisa terima. Ini orang yang nggak melihat anugerah Tuhan namanya gitu. Nah, melihat anugerah Tuhan itu berarti kita mengakui my weakness gitu ya. Saya ini ada persoalan dengan diri saya gitu ya. Seperti tadi Pak Heru bilang gitu ya. Ternyata internet connection karena ada pada Pak Heru persoalannya bukan pada yang lain. Kita perlu refleks kayak gitu juga di dalam kehidupan ini, apa pernikahan kita. Kita ini persoalan, saya ini persoalan gitu. What's wrong with my marriage? Saya persoalannya. Saya, apa yang nggak benar dengan kehidupan pernikahan? Saya, persoalannya itu saya sebetulnya. Nah, ini orang yang melihat anugerah Tuhan kalau kita bisa melihat seperti ini ya. Kedua juga termasuk juga adalah tentu saja melihat anugerah Tuhan di dalam diri pasangan ya dalam hal ini gitu. Dalam hal apa? Yaitu kita memberikan kepada dia space juga untuk bertumbuh, space and time untuk bertumbuh. Kalau kita percaya kita sendiri ini yang penuh kekurangan, tapi Tuhan menerima kita, Tuhan mengampuni kita, ya hal yang sama kita bisa terapkan, aplikasikan untuk pasangan kita kan. Maksudnya ya melihat anugerah Tuhan di dalam diri pasangan ya, saudara bukan cuma terus ngelihat kekurangannya, akhirnya kita sebel melulu gitu ya. Karena selalu yang dilihat selalu adalah kekurangan gitu ya. Kekurangan sih ada, seperti kita juga ada kekurangan. Tapi kan Tuhan tutup dengan pengampunannya. Tapi belajar juga untuk lihat pertumbuhannya. Belajar sudah melihat untuk perubahannya. Belajar sudah melihat untuk karya Tuhan yang sedang terjadi di dalam kehidupan dia gitu. Belajar melihat kelebihannya juga gitu. Belajar melihat bagaimana Tuhan juga, meskipun dia ini ada kekurangan, tapi Tuhan juga bisa memakai dia gitu. Ada anugerah Tuhan. Nah, itu namanya saudara melihat anugerah Tuhan ya, satu sama lain gitu. Saudara melihat anugerah Tuhan dalam diri saudara, saudara melihat anugerah Tuhan juga di dalam diri pasangan saudara. Not to mention ya, melihat anugerah Tuhan juga yang diberkati ya di dalam kesaksian saudara berdua. Ini juga melihat anugerah Tuhan. Itu juga termasuk anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam mengumulkan kehidupan, menjalin relasi cinta ini di dalam terang firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau yang senantiasa memberi kepada kami firman-Mu yang hidup.
Dan tolong di dalam pergumulan kami menjalin hubungan selama kami berada di dunia ini, kami tidak lupa cerita yang sesungguhnya kami hidupi ini apa. Kami rindu supaya melalui cerita pacaran kami atau pernikahan, orang boleh melihat hubungan Kristus dan jemaat. Tuhan mengampuni segala kekurangan kami, Tuhan yang menutup segala kekurangan kami, dan Tuhan terus memampukan kami untuk bisa semakin menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang sudah mengumpulkan bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan berkati kami semua, dan esok hari akan ada ibadah. Tuhan juga persiapkan hati kami. Berkati semua pelayan, semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada esok hari, dan juga kami semua akan beribadah. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.